perasaan berputar. Mungkin bahasa ini mungkin kita menyebut spinning. Spinning. Iya, Terputar ya dok. Bukan spinning, ada juga spinning kayak itu ya. Kalau iya, permainan. Undian. Itu beda lagi ya ceritanya dok ya. Ya seperti itu. Jadi perasaan berputar. Jadi nanti ada keterlibatan berbagai macam aspek di sana ya. Jadi yang paling utama adalah namanya sistem vestibularis. Sistem keseimbangan. Keseimbangan. Jadi problem keseimbangan itu yang paling dominan, yang terganggu pada pasien dengan vertigo. Nah, kenapa? Ya. Jadi penyebabnya itu tadi ya dok ya. Masalah keseimbangan. Betul sekali. Jadi keseimbangannya terganggu, jadi akhirnya muncul ilusi tadi ya dok ya, seolah-olah seperti berputar. Oke, baik dok. Nah, gejalanya dok selain berputar. Baik. Jadi nanti untuk vertigo keluhan utamanya biasanya pusing berputarnya. Pusing berputar. Yang kedua biasanya diikuti dengan gejala-gejala, istilah gejala otonom. Gejala otonom yang ada tubuh yang mengikuti vertigo. Pertama, keringat dingin. Oke, mulai berkeringat dingin. Yang kedua, muntah. Nah, itu jadi dua itu biasanya mengikuti gejala pusing berputar. Kemudian keluhan yang berikutnya adalah gejalanya akan bertambah berat dengan perubahan posisi kepala. Karena sistem keseimbangan tadi ya, dok? Jadi baik, nanti basicnya begini, nanti secara umum sistem keseimbangan atau vestibular dibagi menjadi dua. Nah, ada yang pusatnya ada di telinga. Jadi telinga itu bukan hanya fungsinya pendengaran, tetapi yang fungsi kedua adalah untuk keseimbangan. Yang kedua, pusat keseimbangan kita ada di otak kecil. Nah, kita nyebutnya cerebellum. Nah, itu nanti dua hal bisa menyebabkan gangguan vertigo ini. Cuma mungkin nanti masing-masing punya tanda khas masing-masing. Baik dokter. Jadi ternyata penyebabnya tadi ada dua ya dok ya, bukan hanya dari karena kita ini kan dokter spesialis neurologi ya, spesialis saraf, itu bukan hanya di otak ya ternyata ya dok ya. Ternyata juga ada fungsi keseimbangan itu yang berada di telinga tadi ya, dimana itu yang bisa terganggu juga bisa menyebabkan vertigo gitu ya dok. Oke, baik dok. Nah, ngomong-ngomong masalah vertigo ini kan tadi lumayan banyak ternyata ya dok ya, gejalanya banyak, ternyata penyebabnya pun bukan hanya di satu titik gitu ya dok ya. Nah, sekarang kita bahas jenisnya nih dok, vertigo ini, supaya sobat sehat semua tuh di rumah bisa membedakan nih. Jadi nggak sedikit-sedikit vertigo, nggak sedikit-sedikit pusing atau nyeri kepala. Jadi biar bisa membedakan gitu dok. Silakan dokter. Baik, jadi secara umum vertigo dibagi dua. Yang pertama vertigo perifer. Yang kedua vertigo sentral. Perifer itu maksudnya dia penyebabnya dari sistem saraf tepi. Jadi sistem saraf ada dua, sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Jadi yang pertama memang yang paling banyak vertigo itu penyebabnya dari gangguan saraf tepi. Saraf tepi yang paling banyak. Jadi ini begini, di saraf tepi ini nanti tadi pusatnya letaknya ada di telinga bagian dalam. Nah, di telinga dalam itu ada untuk pendengaran, itu namanya organ non korti, ada untuk keseimbangan. Nanti ada, kalau kita lihat anatomisnya ada namanya kanalis semicircularis. Nah, itu di dalam kanalis itu ada serpihan zat dari kalsium yang disebut dengan kanalit. Nah, itu yang bisa kalau terjadi perubahan posisi itu menyebabkan gangguan keseimbangan. Terutama bila ada perubahan posisi kepala. Nah, gitu. Misal, mungkin ya kita akan merasakan kalau dari baring langsung berdiri, langsung berjalan tuh di awal itu kan kadang-kadang kayak mau jatuh, kayak melayang. Itu kan salah satunya karena perubahan posisi tadi ya. Itu ada serpihan kalsium di kanalis semicircularis itu. Nanti ada penyakit yang paling umum penyebab di sini yang disebut dengan BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Jadi vertigo
benign itu maksud jinak, posisional karena berubah posisi ya, paroksismal bisa muncul kadang-kadang. Okay. Karena perubahan posisi karena tadi perubahan ya, dok, posisi ya. kepala. Okay. Terus untuk yang kedua dok, jenisnya? Baik, yang kedua paling yang disebut dengan vertigo sentral. Jadi vertigo sentral tadi salah satu paling banyak penyebabnya adalah gangguan di otak kecil. Nah ini berhubungan dengan biasanya seperti gejala ke arah stroke. Nah ada faktor risikonya. Bisa seperti pada pasien dengan darah tinggi, kencing manis, ada hiperlipidemia, perokok. Nah itu bisa menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya vertigo sentral. Biasanya penyebabnya di otak kecil itu ada namanya arteri vertebralis dan basilaris. Nah, apabila itu kekurangan aliran darah ke sana, maka disebut dengan insufisiensi vertebrobasilaris. Nah, apabila terjadi itu muncullah keluhan pusing, vertigo yang sifatnya sentral. Sifatnya sentral tadi ya dok ya. Nah, cuma itu agak lebih jarang dibandingkan yang jenis yang pertama. Perifer tadi ya dok ya. Oke dok. Nah ngomong-ngomong tadi kan ada 2 jenis nih dok. Nah di antara 2 itu dok, yang mana sih yang lebih bahaya dok? Jadi begini, bahaya itu nanti kalau yang perifer keluhannya berat. Oh malah lebih berat ya? Lebih beratnya malah yang perifer. Muntahnya dominan, langsung muntah kalau bahasa banyak kada seampihan muntahnya. Nah itu. Jadi muntah terus sampai bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, kadang-kadang penyebab orang ke UGD itu karena vertigo perifer ini. Beda dengan vertigo sentral, biasanya muntahnya tidak dominan. Nah, cuma kadang-kadang diikuti dengan keluhan-keluhan sifatnya sentral, umpama seperti ada kelemahan separuh badan, gangguan penglihatan, diplopia, kesulitan menelan, itu ke arah yang sentral. Cuma yang dominan biasanya lebih berat itu adalah yang perifer, muntahnya yang dominan biasanya. Jadi dari segi manifestnya ya dok ya, dari segi gejala yang muncul tuh paling berat perifernya. Cuma apakah itu bahaya dalam artian mungkin tidak sampai mengancam jiwa. Cuma kalau dehidrasi, muntah tadi itu baru bahaya. Oke dokter. Nah untuk faktor resikonya tadi sudah dokter jelaskan nih, kalau yang untuk vertigo sentral berarti dia didasari oleh penyakit tertentu ya dok ya. Sampai akhirnya si otak kecil tadi mengalami gangguan gitu ya dok ya. Nah sekarang untuk faktor resiko dari vertigo perifer ini dok, mungkin bisa dibahas sedikit. Jadi vertigo perifer kan sebetulnya banyak jenisnya ya. Selain BPPP yang disebutkan tadi ada disebut dengan Meniere disease. Meniere disease. Itu khas, ada vertigo, kemudian ada tinnitus, itu ada penurunan pendengaran, ada triasnya, kemudian ada neurotis vestibularis, ada peradangan pada saraf di vestibular, atau kadang-kadang pada pasien dengan kencing manis dia bisa mengalami gangguan saraf disebut dengan neuropati vestibularis. Jadi banyak hal penyebab. Apakah itu dipicu? Kadang-kadang ada pasien-pasien yang dipicu oleh faktor-faktor lain. Nah, misalnya kelelahan, kemudian perjalanan panjang tadi ya dok ya, lagi liburan ya dok ya, tiba-tiba vertigo bisa jadi pemicu gitu ya. Oke dokter. Jadi kalau untuk yang paling sering diderita orang itu sepertinya vertigo perifer ini ya dok ya? Betul. Paling banyak. Ya. Oke, baik dokter. Nah, tadi kan sudah nih dok mengenal vertigo dari jenisnya sudah, gejalanya juga sudah. Setelah itu faktor resiko sudah. Sekarang kita masuk ke penanganan nih dok. Nah, untuk penanganannya ini dok, dari segi terapinya secara medis dulu dokter, bisa dijelaskan? Baik. Pertama begini. Jadi vertigo ini kalau secara umum dia sebetulnya bukan penyakit. Dia lebih ke gejala. Jadi kalau kalau ke dokter akan berusaha mencari apa penyebabnya. Jadi sebelum penyebabnya pasti akan diklasifikasikan dulu nih kategori perifer kah, sentral. Nanti setelah perifer nanti ada dokter akan melakukan pemeriksaan. Misalnya apakah melihat nistagmusnya nanti agak beda kalau perifer dengan sentral, apakah dia tipenya horizontal kah atau vertikal. Kemudian nanti dinilai lagi
simptom yang lain sampai disimpulkan ini ke arah periferika sentral. Walaupun kadang-kadang ada yang sifatnya mix, campuran. Campuran ya, Dok. Jadi memang orang pada ada faktor resiko hipertensi, diabetes, tetapi juga diikuti dengan ada gangguan di PPP-nya. Jadi kita sebut dengan mix ya, jadi mix type, jadi tapi yang campuran. Jadi untuk penanganannya biasanya ya tadi sesuai kita lihat etiologinya apa, penyebabnya kita obati penyebabnya. Kemudian nanti kalau kita selain penyebabnya kita juga obati simptomatiknya, keluhannya. Kalau muntah dominan ya kita kasih obat muntahnya. Anti muntah. Cuma secara umum obat-obatan yang biasa digunakan adalah golongan antihistamin. Nah, jadi antihistamin itu sangat membantu untuk mengurangi keluhan-keluhan vertigonya. Ya. Mungkin nanti kadang-kadang pasien juga sudah minum obat-obat golongan beta histin gitu ya. Betul, dokter. Kemudian ada sinarizin atau kadang-kadang obat dimenhidrinat itu juga bisa digunakan atau golongan flunarizin. Jadi itu. Nah itu tadi sobat sehat semua. Jadi kalau dokter ngasih obat kayaknya itu kayak obat gatal ya, Dok ya, jenisnya. Nah, mana tahu kan, kenapa ini vertigo malah dikasih obat gatal gitu ya? Ternyata memang itu ya, Dok ya. Sebetulnya antihistamin nanti ada beberapa jenis. Jadi nanti antihistamin yang untuk alergi beda lagi. Oh, beda lagi. Jadi nggak sama ya, sobat sehat semua ternyata. Jadi nanti ada obat-obat tertentu yang memang digunakan untuk mengurangi gejala vertigo ini tadi. Ya. Tapi yang pada dasarnya penyebabnya dulu ya, Dok ya, harus digali apa yang menyebabkan dia bisa keluhan jadi vertigo ini tadi. Nah, selain dari obat-obatan nih, Dok, pasti orang-orang akan bertanya yang terutama orang-orang yang sering vertigo ya, Dok ya, untuk alternatif lain supaya mengurangi gejala vertigo ini agar tidak sering kambuh, Dok. Baik, sebetulnya bukan alternatif, malah ini jadi pengobatan utama sebetulnya. Untuk begitu. Ada namanya kasus untuk BPPP tadi ya, benign paroxysmal positional vertigo, maka pengobatan utama itu ada dengan namanya terapi rehabilitasi vestibular. Nah, jadi di sana ada berbagai manuver, namanya manuver ya, manuver itu artinya bisa dan disebut dengan Epley manuver, ada Brendarov manuver. Jadi prinsipnya adalah menggerakkan kepala ya, ke kiri dan ke kanan. Kemudian fungsinya adalah untuk menempatkan kanalit yang ada tadi, serpihan kalsiumnya ada di kanalis sirkularis menjadi ke tempat yang seharusnya. Nah, itu. Jadi nanti itu bisa dilihat sebetulnya banyak di gambar atau di YouTube itu bagaimana teknik Epley manuver, Brendarov manuver, Sermon manuver itu adalah salah satu untuk terapi rehabilitasi vestibularnya. Itu mungkin yang lebih dominan. Walaupun mungkin di awal-awal melakukan itu akan pusing. Iya, karena harus karena menggerakkan pusing kepala, karena cuma semakin dilakukan makin lama pusing makin berkurang, akhirnya itu bisa insya Allah bisa pulih, walaupun kadang-kadang tanpa obat pun bisa membaik dengan sendirinya. Oke, ini informasi yang sangat menarik ya, sobat sehat semua, bahwa ternyata vertigo ini bisa direhabilitasi ya, Dok ya, dan bahkan bisa kembali seperti sedia kala gitu ya, Dok ya, dengan manuver tadi. Manuvernya bisa kalian cek di YouTube atau di Google ya, Dok ya. Bagaimana caranya? Memang kalau di awal-awal tadi terasa sangat pusing ya, Dok ya, dengan manuver tersebut. Namun seiring berjalannya waktu nanti dia akan terbiasa dan itu membuat keseimbangan cairan di dalam telinga dalam tadi membaik dan kembali seperti semula. Oke. Nah, ini bisa dicatat banget ya para sobat sehat semua supaya nanti ketika vertigo menyerang kita sudah tahu harus ngapain. Sebelum ke dokter. Mana tahu sembuh ya, Dok ya. Ya, oke, dokter. Nah, setelah itu, Dok, tadi kan sudah ada terapinya nih, sudah ada rehabilitasinya. Terus, Dok, kalau misalnya orang yang sering vertigo itu, bagaimana sih, Dok, cara mencegahnya? Karena vertigo itu kan rasanya nih melelahkan, menyakitkan juga, Dok, dengan segala perintilannya. Jadi vertigo memang kalau pas lagi kena serangan, sangat menyiksa. Sangat menyiksa, betul, Dok. Perubahan posisi, jadi yang paling enak adalah tidur. Rebahan paling enak. Nah, jadi mager dong. Nah, itu tadi, Dok. Berarti
berarti harus memang dicari nih cara mencegahnya. Jadi kadang kalau rebahan pun itu pun tidak nyaman, Dok, ya? karena berubah posisi kepala sedikit aja jadi tambah pusing ya. Jadi kadang-kadang jadi memang kalau itu memang berlanjut, memang kalau dari sisi medis kita perlu pemeriksaan lanjutan ya. Selain tadi pemeriksaan secara klinis, kita bisa memeriksa namanya BERA. BERA itu pemeriksaan melihat dengan seperti kayak audiometri, ya, dengan gelombang suara tertentu. Nanti kita bisa melihat apakah itu gangguannya di daerah sentral atau gangguannya di daerah perifer. Itu namanya BERA. Mungkin nanti di rumah sakit Ulin itu ada alatnya, bisa dilakukan untuk pemeriksaan itu. Mungkin di tempat kita belum ada. Cuma itu salah satu penunjang yang bisa dilakukan untuk bisa menilai ke arah mana gangguan itu. Kalau memang dia gangguannya ke arah gangguan ke sentral, nah itu mungkin perlu lagi pelacakan lebih lanjut. Apakah nanti perlu dengan MRI, DSA dan sebagainya. Kalau itu hubungan dengan pembuluh darah. Oke dokter, jadi cara mencegahnya tadi bisa dipastikan harus dicari penyebabnya ya dok ya, supaya tidak terulang lagi. Karena vertigo ini seperti gejala ikutan ya dok ya, dia mengikuti penyakit lain yang mendasari gitu ya. Oke, nah setelah itu dok, untuk vertigo ini sendiri, dia kalau terjadi dalam waktu yang sangat panjang, misalnya dia sering serangan gitu dok, dalam 1 bulan hampir misalnya 10 kali serangan, itu kalau berlanjut terus dok, apa sih dok komplikasinya? Baik, kalau komplikasi sangat tergantung tadi penyebab. Ya, jadi kalau yang sifatnya perifer mungkin tidak ada komplikasi. Jadi komplikasi ya terganggu kualitas hidupnya, sebentar-sebentar sudah mengalami vertigo, tidak bisa aktivitas, tidak bisa kerja dan sebagainya. Nanti dikasih obat enak, nanti kambuh lagi. Nah itu. Kalau sudah berulang, memang tadi kita perlu pemeriksaan lanjutan. Sebetulnya apa? Enggak dilacak apa penyebabnya, kenapa jadi sampai berulang-berulang, dan itu apakah hanya terbatas gangguan di saraf telinga saja kah, atau ada keterlibatan gangguan lain? Ada penyakit lain yang disebut dengan Neurinema acousticus, ada tumor. Tumor itu letaknya di CPA. CPA itu cerebellopontine angle, di sudut antara batang otak dengan otak kecil. Kadang-kadang itu juga keluhannya seperti perifer. Jadi ternyata setelah dilacak ternyata adalah tumor otak. Jadi walaupun sifatnya jinak, tetapi ya selama ada tumornya keluhannya tidak akan tidak akan sembuh ya dok ya. Jadi itu ya perlu pelacakan lebih lanjut kalau memang itu ada indikasi ke arah sana. Oke, nah itu tadi sobat sehat, bahwa vertigo ini tidak menimbulkan komplikasi yang dalam jangka pendek saat terjadi serangan ya dok ya, tetapi justru penyebabnya tadi yang menyebabkan komplikasi berlanjutnya ya dok ya. Jadi harus memang dicari betul penyebabnya ya dok ya. Nah karena itu tadi adalah pertanyaan terakhir nih dok untuk dokter. Jadi saya mau bertanya juga nih dok tentang tadi dok, tentang mudik tadi. Jadi perjalanan. Nah karena kita masih dalam suasana liburan ya dok ya. Mana tahu kan memang sobat sehat semua lagi di perjalanan nih sobat sehat kita. Bisa jadi dokter sambil nonton live kita kan ternyata di perjalanan terus mabuk gitu. Nah apakah mabuk tadi bisa dikategorikan vertigo dokter? Ya, jadi sebetulnya vertigo gejala. Jadi itu kita bisa sebut dengan vertigo gitu ya. Mabuk itu vertigo ya. Jadi perasaan yang tadi ya, ilusi yang berputar. Jadi memang nanti untuk mabuk karena perjalanan itu memang problemnya tetap di gangguan di perifernya. Jadi tetap problemnya di perifer. Jadi makanya diberi obat, mungkin tidak sudah saya sebut nama mereknya. Anti mabuk lah. Ya, anti mabuk itulah. Kan isinya itu adalah dimenhidrinat. Dimenhidrinat yang saya sebut tadi. Itu kan obatnya golongan dari antihistamin. Makanya kadang-kadang efeknya mengantuknya, sedasinya. Kadang-kadang orang minum obat malah untuk mengantuknya malah. Padahal itu sebetulnya untuk membantu untuk mengurangi keluhan
memperbaiki saraf perifernya tadi. Oke, berarti sudah terjawab nih pertanyaan saya dari awal tadi, supaya teman-teman yang lagi dalam perjalanan dan mengalami mabuk itu bisa mencegahnya dengan cara minum obat anti mabuk tadi ya dok ya, karena isinya itu untuk menyeimbangkan saraf perifernya tadi ya dok, supaya tidak terjadi vertigo. Oke, terjawab sudah. Nah, ini kita beri kesempatan dok ya untuk teman-teman kita yang sedang menonton live kita di Instagram, bisa melontarkan komentarnya atau pertanyaannya di kolom komentar live Instagram Rumah Sakit Sari Mulia pada podcast kali ini. Untuk teman-teman yang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway dok, merchandise dari Rumah Sakit Sari Mulia. Nanti akan dikirim oleh panitia untuk 2 orang yang beruntung bagi penanya yang beruntung. Oke, untuk sesi pertanyaan akan saya buka, nanti akan saya sampaikan kepada narasumber kita untuk bisa dijawab. Semoga jawabannya nanti akan memuaskan dan dapat merchandise. Oke dokter, mari kita tunggu. Ini ada satu penanya dokter. Kita mulai saja ya dok. Boleh, silakan. Supaya tidak mengulur waktu, langsung saja saya bacakan atas nama Rama_MRF. Dok mau bertanya, apakah ada efek samping atau resiko dari pengobatan vertigonya, baik secara medis maupun terapi fisik tadi dok? Baik. Silakan. Resiko ya tadi ya? Efek samping dan resiko, benar dokter. Baik, untuk efek samping untuk pengobatan medisnya, hampir pada umumnya obat-obatan untuk vertigo karena dia golongan antihistamin, efek sampingnya sedasi, agak mengantuk. Mengantuk, oke. Jadi mengantuk adalah efek samping yang paling banyak obat-obatan untuk vertigo. Untuk pemakaian jangka panjang, apakah itu berbahaya? Menurut saya tidak berbahaya. Jadi dan diminum juga untuk bukan tiap hari toh sebetulnya. Jadi bila ada itu biasanya digunakan hanya untuk ada keluhan saja. Saat keluhan terjadi. Yang kedua tentang resikonya. Resikonya kalau yang terapi rehabilitasi tadi, resikonya ya tadi mungkin di awal-awal latihan akan pusingnya lebih dominan ya, karena kita memanipulasi ya, makanya disebut manuver kan namanya. Kita melakukan manipulasi ke namanya tadi serpihan kalsium di otolit tadi itu ke arah ke tempat yang seharusnya. Jadi kita berubah posisi miring kepala, rebahan ke kanan, rebahan ke kiri. Nah itu artinya tanpa latihan pun sebetulnya dia pusing. Betul dok. Begitu dilatih selama 30 detik, bawa ke kanan 30 detik, bangun lagi 30 detik. Nah itu mungkin di awal-awal kan rasa sekali pusingnya. Cuma itu membantu sebetulnya, membantu untuk pemulihan. Bahkan bisa sampai sembuh tadi ya dok ya. Insya Allah ntar mau membaik. Insya Allah. Nah jadi resikonya tadi memang saat rehabilitasi secara fisik tadi ya dok ya, memang terasa berat di awal gitu. Seolah-olah vertigonya semakin memberat. Mungkin pikirannya kenapa malah dilatih semakin memberat. Kadang-kadang ya tadi pernah ada pasien udah nyoba dok sekali, habis itu kada lagi dok kenapa pusingnya lu anak muntah lu dok. Nah itu kadang-kadang ya tidak mampu ya dok ya. Jadi makanya kadang-kadang saya ingatkan di awal, memang ya begitulah awal-awalnya gitu. Cuma itu secara literatur tuh malah bagus. Oke, nah semoga terjawab ya pertanyaan dari Rama_MRF. Itu tadi jawaban dari dokter Paru Roji mengenai efek samping dan juga resiko terapi untuk vertigo itu sendiri. Ada lagi nih dok, pertanyaan kedua dari Gadis Sri Gendis. Wah bagus banget ini namanya dok ya. Izin bertanya dok, apakah termasuk vertigo ketika saya bangun tidur itu langsung terasa pusing? Ya, baik. Nanti memang tidak semua keluhan bangun tidur langsung pusing itu adalah suatu vertigo. Ada kelainan lain yang disebut dengan hipotensi ortostatik. Ya, jadi hipotensi ortostatik itu adalah
ada penurunan tekanan darah karena perubahan posisi, yang itu menyebabkan aliran darah ke otak pun ikut terganggu. Nah, jadi biasanya ya agak mirip-mirip dengan keluhan yang vertigo tadi, positional vertigo tadi. Tapi begini, walaupun tuh kasusnya memang biasanya kasus-kasus pada orang yang memiliki faktor risiko cerebrocardiovascular, ada pembuluh darah, ada gangguan. Tadi contohnya ada pada orang tua, lansia, kemudian pada pengidap diabetes, hipertensi, atau kadang-kadang pasien dengan Parkinson juga kadang-kadang juga bisa begitu, gitu ya, hipotensi atau sate. Jadi cuma yang paling banyak memang kasusnya adalah positional vertigo. Jadi kalau umpama ada keluhan seperti Anda seperti itu, dan kelelahannya biasanya hanya berhitungan detik, paling menit pun kadang jarang lah. Okay. Jadi hitungan detik, diam sebentar, kemudian kembali seperti semula. Oke. Tapi nggak berbahaya kan tuh, Dok ya? Tidak, selama itu keluhannya perifer tadi ya. Oke, dokter. Supaya sobat sehat yang bertanya nggak gugup juga, Dok. Takutnya kan mengarah ke sesuatu hal yang berbahaya. Ya agak kita perlu waspadai kalau sifatnya menetap. Oh, jadi setiap saat begitu bangun tidur kok berjam-jam kok gak hilang-hilang. Nah, itu kita perlu, baru itu kita waspadai ya, Dok ya. Berarti ada sesuatu yang mungkin bukan hanya vertigo biasa. Oke, baik, terjawab sudah ya. Semoga tidak berlangsung lama ya tadi ya. Ketika bangun tidur ternyata langsung pusing. Kalau hitungan detik, hitungan menit nggak masalah ya, Dok ya. Tapi kalau sudah menetap hitungan jam itu perlu dicari tahu apa penyebabnya. Oke, dan itu nggak perlu obat ya, Dok ya, kayaknya ya, Dok? Untuk tidak perlu. Tidak perlu. Belum sempat minum obat sudah hilang. Oke, jadi aman. Oke, baik, semoga terjawab ya pertanyaan dari Gadis Rigendis. Baik, mungkin karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Dokter. Jadi dua penanya saja sepertinya, Dokter. Udah dapat langsung message itu. Dok, ada lagi yang mau ternyata. Kita mau tutup sesi pertanyaan, ternyata ada lagi yang mau bertanya. Ini sepertinya user dari Rama_MRF ini sangat antusias, Dok. Oh, tanya lagi. Dokter. Jadi mau bertanya lagi katanya. Ya, silakan. Dan memicu penanya lain. Penanya lain. Gimana cara mengatasi dampak psikologi dari vertigo seperti kecemasan dan depresi, Dokter? Ya betul sekali ya, Dok ya, karena memang orang-orang dengan vertigo itu saking kuatnya muntahnya dan pusingnya sampai dia tuh cemas, apakah aku akannya ini, Dok, yang membuat depresi. Silakan, Dokter. Baik. Beberapa pasien ya, bukan hanya vertigo, yang nyeri kepala berulang itu juga kecenderungan depresinya lumayan banyak ya. Apalagi sekarang sudah zaman canggih, sudah bisa searching di Google dan terbaca vertigo adalah salah satu keluhan tumor otak. Begitu mendengar kanker otak, tumor otak kan jadi tambah stres gitu kan. Ya, Dok ya, apakah aku tumor otak gitu? Sama dengan pasien dengan nyeri kepala juga begitu. Padahal sebetulnya dia hanya nyeri kepala tipe tegang biasa, primer gitu. Jadi begini. Pertama, saya sarankan berobat ke expertnya, ke ahlinya untuk menentukan jenis vertigonya. Ya, apakah vertigo yang relatif, kalau bahasa saya ringan, atau memang vertigo yang itu bagian dari penyakit yang perlu dalami lebih lanjut penyebabnya. Karena semakin kalau hanya dirasakan, kemudian hanya baca-baca Google saja, nanti kan tidak jadi pemikiran yang akan berlanjut. Akhirnya jadi depresi, cemas, keluhannya kadang-kadang tidak berkurang. Akhirnya nanti ya lama-kelamaan jadi menimbulkan kecemasan atau depresi yang berulang. Jadi sebaiknya saya sarankan pastikan dulu penyakit yang saudara alami ini vertigo yang kategori yang masuk ringan kah, atau memang perlu pendalaman lebih lanjut. Baik, Dokter. Jadi kalau sudah mengalami kecemasan dan depresi ini
harus segera ke dokter ya dok ya, baik Iya, ya. karena itu akan menjadi beban. Nanti kalau sudah nanti kata dokternya, kadang-kadang ada pasien, oh ini nyeri kepala biasa, nih tenang tidak membahayakan. Begitu kan sudah plong. Artinya Betul, dok. mendapat. Malah jadi semakin overthinking ketika tidak teratasi ya dok ya. Baik dokter, ini ada penanya lagi dok dari __ Jelly. Sepertinya ini dia tersambung dok antara pertanyaan yang di atas dengan yang di bawah. Jadi dia bertanya, kapan kita harus ke dokter katanya gitu dok. Ya, silakan dok. Ya, baik. Jadi kapan ke dokter? Begini, pertanyaan nanti kan ada 2 jenis, perifer dan sentral. Kalau perifer tadi ke dokter apabila gejala otonom muntahnya dominan. Kalau muntahnya dominan, apapun kadang-kadang dikasih obat pun obatnya dimuntahkan. Betul dok. Mau tidak mau dibantu dengan obat-obat injeksi atau infus. Nah, jadi itu untuk kategori yang perifer. Kalau sentral, kalau memang ada keluhan apapun, kalau sentral sebaiknya abnormal. Karena sentral itu berarti ada sesuatu yang di sistem saraf pusat. Itu sebaiknya penyebabnya yang berbahaya ya dok ya? Berbahaya. Berarti ada sesuatu yang lebih, kadang-kadang walaupun keluhannya ringan, kadang-kadang penyebabnya lebih serius dibandingkan yang perifer. Jadi menurut saya sih perlu lebih perlu penanganan lebih serius. Nah itu tadi jawabannya untuk __ Jelly bahwa ketika ada gejala yang memberat seperti itu ya dok ya, dan mengalami dehidrasi tadi salah satunya dok ya, karena muntah terus, nggak bisa makan, minum obatnya susah juga, otomatis harus diinjeksi, harus diinfus seperti itu ya dok ya. Mau nggak mau harus ke rumah sakit atau ke dokter segera supaya mendapatkan penanganan. Dan yang perlu diwaspadai tadi untuk vertigo sentral tadi ya dok ya, karena bukan vertigonya yang berat, tapi penyebabnya yang kemungkinan lebih berat dan efek jangka panjangnya tentunya akan mempengaruhi ya dok ya. Satu lagi dok, nggak apa-apa dok? Boleh. Ini ada lagi satu penanya ini, mumpung masih ready narasumber kita, jadi nggak apa-apa. Kita buka, nanti akan kita tutup setelah pertanyaan ini berakhir. Dari user setengah prik, izin bertanya dokter, apakah vertigo bisa sembuh secara total? Karena saya sudah mengalami vertigo ini beberapa tahun dan sudah berobat beberapa kali, bahkan sampai masuk rumah sakit, tapi tidak sembuh juga. Baik. Terima kasih. Artian sembuh di sini kadang-kadang beda sembuhnya pasien dengan sembuhnya, maksudnya begini. Kita obati sembuh gitu ya. Cuma nanti dia kambuh. Nah itu bedanya sembuh dan kambuh ya, Jadi sembuh, kemudian nanti setelah beberapa saat kemudian kambuh lagi. Pengennya itu setelah sembuh kan tidak berulang, pengennya gitu kan. Ternyata memang kadang-kadang apalagi sifat yang perifer, selama ada apalagi ada etiologi pemicunya, ada gangguan di saraf tepinya, kadang-kadang ya memang agak sulit hilang sama sekali. Jadi akan bisa terjadi kekambuhan terus ya dok ya? Misalnya contohnya dia memang ada problem, ada peradangan di otak telinga bagian dalam. Kayak itu kadang-kadang biasanya akan kemungkinan berulang sangat mungkin. Nah, jadi makanya kita perlu pelacakan lebih lanjut apakah ada etiologi yang penyebab yang mendasari dari keluhan itu. Kalau nanti memang tidak ada, mungkin relatif yang menurut saya sih, kalau contoh BPPP, cobalah latihan tadi, ya, latihan terapi rehabilitasi vestibularnya. Walaupun itu tidak pusing, kadang-kadang pasti tetap dilakukan. Jadi kadang-kadang pasien itu sudah enak, nggak melakukan lagi. Padahal itu latihan itu malah bagus juga dilakukan sebagai sarana untuk pencegahan. Nah ini jawaban dari narasumber kita ini sangat inspiratif sekali ya, maksudnya ada alternatif lain nih selain pengobatan tadi. Kalau dilihat dari pertanyaannya ini sepertinya ke arah perifer ya dok ya, karena katanya dia sampai berkali-kali dan juga sampai masuk rumah sakit, opname, minum obat, dan minum obat pun tidak ada pengaruhnya katanya, tidak bisa sembuh total. Nah ternyata dari dokter nih ada menyarankan itu tadi rehabilitasi tadi ya dok ya, latihan manuver tadi yang bisa diakses oleh sobat sehat atau penanya yang bertanya di live kita ini,
rehabilitasi ini bisa dilakukan secara terus-menerus, secara rutin setiap harinya, walaupun tidak ada gejala vertigo itu muncul, supaya dia mengurangi angka kekambuhan tadi. Betul ya dok ya. sekali. Dan untuk gerakannya mungkin kita tidak bisa Contohkan di sini. peragakan di sini ya, karena kita tidak ada tempat dan peraganya Itu juga. bisa gampang diakses kok di Dan itu YouTube. bisa diakses melalui kanal YouTube, tinggal dicari pencarian manuver untuk mengurangi vertigo. Seperti itu ya dok ya, nanti ada beberapa yang muncul, nanti bisa diklik dan bisa diterapkan. Nah, untuk menerapkannya sendiri dokter, itu berapa lama kira-kira dok? Jadi itu biasanya dilakukan 3 siklus. Contohnya namanya saya contohkan Brenda Root Maneuver. Itu ada gerakan miring ke kepala, lebahan ke kanan, tegak, lebahan ke kiri. Jadi selama satu kali lebahan itu 30 detik. 30 detik. 30 detik, 30 detik, 30 detik, itu satu siklus. Nanti dilakukan 3 siklus. 3 kali 3 ya sampai dok 5 ya, kali berarti. siklus, pagi 5 kali, sore 5 kali. Oke, 2 kali sehari. Selama berapa bulan dok? Tiap hari dilakukan tidak masalah. Oh, nggak masalah. Toh cuma sebentar ya dok? Benar. Dan itu dilakukan di pinggir tempat tidur. Oke. Jadi nggak perlu terus. Jadi sebelum bangun tidur, lakukan dulu itu. Nanti sore lakukan lagi. Nanti sebelum tidur juga lakukan lagi. 2 kali sehari. Jadi, setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur. Betul. Dilakukan terus-menerus supaya kekambuhan vertigo tadi bisa dicegah. Betul. Ya, oke dokter. Baik. Satu lagi nih dok, pertanyaan yang menurut saya ini lumayan bagus pertanyaannya dari Sari Mulia Family dok. Oh. Jadi ini bertanyanya, apakah vertigo bisa juga karena masalah kesehatan mata dok? Kan banyak tuh orang katanya dengan minus, tinggi atau silinder, pusing. Apakah itu termasuk vertigo karena gangguan refraksi ya dok? Seperti itu. Kayaknya penanya tahu teorinya deh. Gak apa-apa, saya pokoknya ada expertnya di sini, saya persilakan kepada dok. Sebetulnya begini, teorinya vertigo itu kan ada keterlibatan 3 sistem organ. Siap. Pertama telinga, kedua mata, ketiga Otak. saraf kalau kita berdiri itu ada satu lagi sarafnya posisi, pokoknya kalau nggak salah posisi, jadi posisi mata dan telinga. Jadi begini, jadi kalau ada sesuatu di mata itu memang salah satu yang bisa mempengaruhi vertigo. Makanya salah satu tanda untuk menilai vertigo kita lihat gerakan bola mata. Nystagmus tadi ya dok? Nystagmus tadi, gitu ya. Jadi memang apalagi kalau ada gangguan di mata pun bisa sangat mungkin terjadi. Contoh, diplopia, pandangan double. Setiap pandangan double itu pasti pusing. Ya, pernah merasakan pandangan double? Tidak pernah dok. Gampang. Jadi dokter jadi ya, tolong pencet salah satu mata, tekan, kelihatan double nggak? Berbayang? Oh iya, berbayang. Bisa bayangkan itu selama 24 jam berbayang? Oh jelas tidak nyaman. Tidak nyaman. Itu akan menyebabkan gangguan pusing. Itu contoh gangguan di mata yang bisa menyebabkan pusing. Jadi pandangan double itu sangat mengganggu. Iya dokter. Kalau bahasa kita mungkin penyebabnya itu juling. Juling. Ya. Jadi tidak ada koordinasi antara mata kanan dan kiri. Mata kiri. Ya, jadi itu contoh gangguan di mata yang memang bisa menyebabkan gangguan pusing. Kalau saya boleh mendebak siapa ya family itu? Saya juga belum tahu. Nanti saya coba tanyakan kepada panitia siapakah gerangan Sari Mulia Family ini. Karena pertanyaannya cukup membuat kita terpicu ya dok. Karena ini pertanyaan yang bagus. Akhirnya teorinya terkeluar. Artinya kita berkeluarga, benar juga dokter. Baik dokter, karena itu sepertinya adalah pertanyaan penutup dari peserta yang sudah mengikuti live kita hari ini. Maka sesi podcast kita hari ini saya akhiri ya dok ya. Semoga podcast kita hari ini bisa memberikan ilmu yang baik dan berdampak positif terhadap sobat sehat semua dan selalu sehat tentunya. Amin. Jangan sampai vertigo deh, pokoknya nggak enak. Kalau masih ada yang belum paham atau mau berobat? Silahkan hubungi Rumah Sakit Sari Mulia boleh, kepada Dokter Paru Roji juga boleh. Sekali informasi.
Saya praktek di Silakan, sini. silakan dokter, silakan kalau mau promosi selain Saya Dr. praktek Fahru di lagi, ya. hari Selasa, Kamis, Siap? dan Sabtu. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari ini ya? Kalau ada yang vertigo Oke, silakan ke Poli, Poli, neurologi. saya Ketemu praktek dengan jam dokter. 2 sampai jam 5 sore. Oke. BPJS juga bisa melayani. Oke, BPJS umum dan asuransi semuanya bisa dilayani oleh dokter Fahru spesialis neurologi MKes di hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Kamis dan Sabtu di jam 2 sampai jam 5 5 sore. sore. Oke, baik itu tadi ya sobat sehat semua. Semoga semakin membuka pikiran kita tentang kesehatan kita supaya kita tetap terjaga selalu kesehatannya. Apalagi ini momen-momennya libur panjang, kita mau menikmati kebersamaan dengan keluarga dan orang-orang tercinta kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari podcast hari ini. Amin. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dokter Ya, atas partisipasinya sama-sama. di podcast kita kali ini. Ya. Semoga kita bertemu lagi di podcast selanjutnya ya dok Mudah-mudahan. ya, Ya. menginspirasi para sobat sehat semua dan kita yang ada di sini tentunya. Oke, tetap aja. Baik, saya akhiri podcast kita hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.